Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldi di channel Aldi Review Pusaka. Kali ini saya akan menjelaskan lagi, review lagi sebuah pusaka dengan warangka seperti ini. Asli saya dapatkan dari desa. Warangkanya seperti ini. Ladrang Surakarta dengan pendok bunton. Lawasan semua, masih ori sewarangkanya. Termasuk mendaknya juga ori. Dan juga dedernya masih bawaan semua. Untuk pendoknya kemungkinan besar ini alpaka yang disepuh perak. Tapi tidak tahu juga kalau ini ternyata perak, juga tidak tahu. Karena sebenarnya kalau melihat logam itu tidak bisa hanya dengan mata ya. Itu hanya prediksi. Tapi sebaiknya, alangkah baiknya tetap dites dengan tester tertentu. Oke, walaupun ini pendoknya bunton, tapi iras. Warangkanya iras, tanpa sambungan, seperti ini. Menurut saya kondisinya masih sangat bagus, termasuk tidak rusak, hanya boncel-boncel sedikit, ini wajar. Oke. Setelah itu kita buka isinya. Oke, sebelum kita buka isinya, kita lihat dulu. Kita amati bagian wuwungan gonjo. Gonjonya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa menebak dulu ini lurus atau low. Oke. Seperti yang sudah. Mari kita belajar untuk menerka, memprediksi seperti ini tuh low atau lurus. Sudah? Dan ternyata bilahnya adalah, mari kita buka. Ternyata bilahnya lurus. Oke. Bilahnya lurus. Cukup panjang, cukup tebal. Mungkin bisa dikatakan gilik, tebal, benar-benar tebal. Dan mungkin kalau sekarang mau untuk menghunus masih fungsional. Mari kita amati ricikannya. Gandek polos, ada belumbangannya. Terus ada belakang ini gereneng. Menurut saya, setelah membaca dengan berbagai sumber, kemudian saya diskusikan dengan beberapa senior, ini termasuk dapur Jalak Ngore. Kondisi asli dari desa, belum terkena perawatan warangan dan lain sebagainya. Benar-benar asli dari rawatan orang desa. Kondisi bilahnya seperti ini. Oke. Menurut saya termasuk sangat utuh. Lancipnya juga masih utuh. Setelah kita melihat dapurnya, mari kita lihat pamornya dulu. Pamor. Bentar, saya fokuskan. Pamornya benar-benar belum terlihat. Tetapi kalau kita lihat bisa terjadi ini masir malelo ya, seperti kertip-kertip. Kalau orang-orang internetan mengatakan ini bisa dikatakan
material meteorit, tapi saya tidak setuju dengan hal itu. Karena Masuk Malilo ini terjadi karena bilah yang gerasak, kemudian mungkin terkena cairan asam yang terlalu lama. Kalau orang dulu mungkin cuma dijamasi dengan cara-cara tradisional, atau mungkin gedak tular dan kemudian akhirnya menimbulkan seperti ini. Oke. Untuk pamor 50-50. Jika ada yang bertanya, Mas, pamornya nanti ngebior tidak? Saya tidak bisa menjawab. Karena beberapa pengalaman saya pernah memiliki keris seperti ini. Pertama dilihat seperti tidak ada pamor, tetapi ternyata full pamor. Ternyata ini semua pamor, juga bisa. Tapi tidak ada jaminan. Oke, tergantung kualitas warangan juga. Karena besi-besi seperti ini, menurut saya besi yang lumayan sulit untuk dijamas. Oke, setelah pamor, kemudian dapur, mari kita analisis tangguhnya. Tangguh. Mari kita lihat. Oke, perawakannya, condong lelehnya tidak terlalu ekstrim. Tidak ekstrim. Kemudian bilahnya gerasak. Dan kalau menurut beberapa senior, kalau melihat tangguh, mari kita lihat dari sepertiga bilah. Posisi di bagian sorsoran. Sepertiga bilah di sorsoran. Termasuk tegak, kaku, jepepeng. Kemudian mari kita lihat wuwungan. Wuwungannya lancip seperti pengaruh-pengaruh Mataram. Pengaruh-pengaruh Mataram. Tapi kita tidak bisa memasukkan ini ke Mataram. Mataram pedalaman ya, dalam artian Mataram dalam atau Mataram di daerah-daerah pusat kota, tidak bisa. Karena ini ada ciri khasnya. Bagian belakang terlalu panjang, wadidangnya panjang, buntut urangnya panjang. Kita bisa memasukkan ini pada Mataram-Mataram di bagian kulon atau barat, daerah Jogja, kemudian dan sekitarnya. Nah, menurut saya pribadi, setelah saya diskusikan dengan beberapa teman, ada yang mengatakan ini adalah tangguh Bagelen. Kenapa tangguh Bagelen? Karena kalau ini masuk tangguh Jogja, Mataram di daerah Jogja, ini terlalu kaku. Kemudian materialnya juga tidak masuk. Nah, nanti bisa teman-teman searching bagaimana Bagelen itu, bagaimana sejarah Bagelen dan bagaimana produksi kerisnya. Inilah salah satu menariknya kita belajar keris. Dengan memaknai satu bilah keris, kita bisa mengetahui beberapa sejarah. Bagaimana kerajaan tersebut, bagaimana kondisi sosialnya, kemudian bagaimana kualitas air di sana, kualitas material-material yang dihasilkan di sana, itu kita bisa mempelajari dan kemudian kita hubungkan. Karena apa? Karena pembuatan keris, pembuatan karya apapun itu tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat di situ. Misalnya dari masyarakat Mataram, bagaimana masyarakat Mataram itu hidup, maka akan mempengaruhi karya-karyanya, termasuk keris. Oke, seperti inilah bentuk bilahnya. Dan kemungkinan besar, saya yakin ini adalah keris ori sepuh utuh yang saya dapat dari desa. Bisa diamati ya teman-teman. Jika ingin memahari keris ini, juga bisa dimahar dengan nominal yang terjangkau. Bisa nanti WA saja ke nomor yang tertera, atau komentar nanti saya balas. Komentar saja nanti saya balas nomor WA saya. Oke. Gagah kerisnya, cocok untuk dikoleksi, sangat layak dikoleksi karena masih ori utuh sepuh
dan jelas. Dalam artian jelas adalah keris seperti ini bisa diketahui ciri tangguhnya, ciri pembuatannya, dan tidak merupakan keris-keris yang pamilih. Jalak ngore itu cocok untuk seseorang yang berhubungan dengan entertain, kemudian orang-orang yang berhubungan dengan masyarakat banyak, pemimpin, dan orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Untuk filosofi selanjutnya mungkin bisa di searching sendiri agar lebih jelas ya. Dan apabila masih ada yang ditanyakan bisa langsung WA atau bisa komentar, nanti akan saya balas. Oke, dan terimalah dapur Jalak Ngore Tangguh Bagelen. Ori dengan warang kaladrang Surakarta Iras, Pendok Bunton. Masih original. Bener-bener belum tersentuh tangan-tangan manusia modern saat ini. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.